Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah bersama sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang kodam. 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 Oh, kodam. Jadi begini Pak Ustadz, banyak sekali teman-teman yang bercerita masalah kodam. Ada yang tanya, kamu kodammu apa sih? Bahkan ada yang bilang itu kodamnya si dia itu macan putih. Itu kayak jadi menakutkan atau gimana? Dia bisa tahu kodamnya. Katanya ada yang bisa itu, makanya ini yang akan kita perjelas nanti ini. Saya sendiri juga nggak ngerti. Jadi yang dimaksud kodam itu sebenarnya apa Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang di negara kita ini, negara yang dulunya Islam belum masuk, itu kan animisme, dinamisme kan gitu ya. Nah, di dalam Islam jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu harus difahami. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, harus difahami itu dua hal. Manusia dan jin untuk beribadah. Manusia ada yang Islam, ada yang belum Islam, kan gitu ya. Manusia ada yang Islam, ada yang belajar taat, ada yang alhamdulillah sudah mulai taat. Ya, alhamdulillah belum taat ada, itu yang Islam. Yang belum Islam juga ada yang baik, kan gitu ya. Ada yang kurang baik, ada yang tidak baik, sama, semuanya sama ya. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu ketakwaan masing-masing, entah itu dari manusianya, entah itu dari jin. Nah, yang sering dikatakan oleh manusia, khususnya daerah Indonesia ini, seringnya bercerita tentang khodam. Kodam, ya Pak. Khodam itu sebenarnya yang membantu, sebenarnya pelayan yang membantu. Jadi kalau ada seorang bilang khodamnya itu macan putih mamanya, ya begitulah sebenarnya itu jin. Nah, jin itu dari mana? Bisa aja dia punya pegangan. Jadi dia dikasih orang pintar, atau dia dikasih sama dalam tanda petik itu seperti kiai ya, gitu. Kasih pegangan, kasih amalan, sehingga si macan putih itu selalu ada. Dan itu saya sering sekali mendengar cerita dari para pasien gitu. Ya, jadi dia punya ilmu macan putih ya. Kemudian yang datang ke sini kenapa? Ya kena sihir biasanya. Nah, pertanyaannya adalah, lah, kodam itu gunanya untuk apa? Membantu apa? Melindungi. Lah, kok kamu masih kena sihir? Dan banyak kan seperti itu. Nah, yang nggak tahu lah, makanya nggak tahu, nggak usah dipercaya kan, seperti itu. Berarti kodam tuh lebih dari satu dong kalau dia minta ke mana-mana. Iya, lebih dari satu bisa. Tapi anak buahnya banyak. Oh, itu bukan lebih dari satu lagi. Banyak Kan berarti komandonya satu. Tapi kan anak buahnya banyak sebenarnya. Nah, kodam itu jin atau lebih kalau saya boleh bercerita lebih kasarnya, sebenarnya itu siluman, bukan jin. Jin kan bisa aja, jin itu wujudnya manusia. Tapi siluman inilah yang biasanya bermain-main dengan manusia, itu siluman. Berarti berbentuk selain manusia, binatang gitu. Ya, binatang. Harimau, ular, buaya, kodok, seperti itu. Kura-kura. Kalau dia membantu manusia yang dia anggap tuannya, kalau dia khodam gitu ya, itu dikendalikan oleh manusia itu dong, berarti pergerakan khodam ini. Jadi gini, boleh seorang itu bercerita seperti itu ya Ci ya. Berarti kodam itu dikendalikan oleh manusia kan gitu ya. Oke, kita garis bawahi. Nah, persoalannya adalah manusia itu sebelum dapat kodam itu dia pasti musyrik. Sebelum dapat kodam itu pasti musyrik dia kerjain. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang musyrik, berarti khodam itu pasti ada dajalnya. Iya, yang sealiran lah. Ya,
Akhirnya manusia itu menyuruh khodamnya apalah, ambil uang kayak umpamanya, terus kemudian bisa kebal kayak itu kan khodam juga, kebal itu. Bisa melet kayak itu khodam. Bisa ini kayak, akhirnya manusia ini yang kelihatannya dia menyetir khodamnya, sebenarnya dia itu dikuasai Dajjal. Kenapa? Akhirnya manusia itu tidak kenal sama Allah. Oh, jadi di Ahmad Dajjal itu di apa aja permintaannya dilulusin? Dilulusin aja. Untuk dia semakin jauh dari Allah. Iya. Sadar nggak ya itu orang? Jarang sadar kecuali yang sadar. Bener. Jadi kalau masih muda ya dia nggak sadar, masih rambut gondrong nggak sadar. Tapi kalau udah nunak-nunuk udah tua itu baru sadar. Ya alhamdulillah masih sadar ya. Yang muda-muda itu di YouTube itu yang ngeluarin ini ngeluarin itu nggak pernah sadar itu. Dia sholat walau alam, saya nggak ngerti. Sholatnya terima Allah nggak kayaknya. Kayaknya apa? Loh kok kayaknya? Lah dia melakukan kemusyrikan terus-menerus, gimana mau diterima oleh Allah Ta'ala? Nah inilah yang orang yang punya khodam ini nggak ngerti bahwa dia itu dikendalikan oleh Dajjal. Diluluskan istilahnya. Sehingga tidak tahu. Makanya yang sering pasien saya yang punya khodam harimau putih, harimau loreng, harimau hitam, pura-pura harimau, kan gitu ya. Itu tetap aja dia kena sihir. Kemudian yang ngobatin pakai air putih, pakai amalan, pakai mantra. Kenapa nggak sembuh? Nah, karena dia itu yang ngobatin juga pakai khodam juga. Oh, khodamnya nggak bisa menangkal sihir gitu ya jadinya Pak Ustadz ya? Kan memang belum ada aturannya. Mana ada khodam bisa menangkal sihir, kan nggak ada aturannya. Ada lagi khodam dari leluhur itu apa itu? Nah ya Gimana itu kan ilmu. Nah ilmu. kalau khodam dari leluhur itu mamanya dulu leluhur kamu itu nyembahnya jin, dewa, pohon atau apa mamanya kan gitu. Pohon disembah-sembah atau yang penunggu pohon bisa yang, aja ya, nah itu bisa masuk ke kamu. Oh, nah masuk itu karena walaupun tidak diminta gitu bisa itu Ya khodam? bisa aja. Iya. Bisa aja, karena memang orang zaman dulu kan nggak ngerti kalau ilmu itu bisa menurun tanpa dia berikan. Kan gitu. Ilmu itu kan bukan seperti rumah atau tanah warisan. Kalau seseorang Ustadz sadar dan menyadari kalau khodam sejenisnya itu udah nggak bermanfaat lagi di dirinya ya gitu. Biasanya kejadian apa terhadap orang ini yang membuat dia ini ingin melepaskan itu semua, Ustaz? Ya biasanya dihalang-halangi aja. Maksudnya gimana? Dia dihalang-halangi kalau mamanya dia ngerti mamanya. Oh, saya memang punya ilmu karena sejak dulu saya tuh selalu ada orang tua yang ada di sebelah kiriku atau kananku atau belakangku. Orang tua pakai baju kayak baju Jawa atau pakai baju sorban dan gamis mamanya. Nah dia kalau udah tahu gitu, ini ya kali namanya khodam. Nah saya mau ke tempat Ustadz Danu mamanya. Wah itu dihalang-halangin terus. Oh gitu. Dihalang-halangi terus pada waktu mamanya dia itu melihat acara di YouTube saya pasti jangan lihat itu, jangan lihat itu seperti itu.